Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana? Apakah suara Ibu bisa didengar dengan jelas? Bisa, Ibu. Baik. Apa kabar kalian semua hari ini? Apakah baik semuanya? Baik, Baik, Ibu. Bu. Baik, Ibu. Sehat, Ibu. Sudah makan semua? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik. Bagaimana jaringannya dulu? Coba dicek dulu apakah semuanya sudah bagus? Di sini jelas, Bu. Jelas ya, bagus Ini ya. kurang dengar suara Ibu, Bu. Iya ya. Bagi yang kurang, silahkan dulu dicari tempat yang bagus ya, yang kuat jaringannya, supaya pembelajaran kita ini bisa berlangsung dengan baik ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, sebagaimana biasanya, mari kita awali dengan berdoa yang dipimpin oleh siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Bagaimana ketua kelas bisa memimpin kita dalam doa? Baik, Bu. Saya pimpin ya, Bu ya. Baik, Bu. Arif. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan, Ibu. Baik ya, terima kasih Aris. Apakah semua sudah hadir? Saya cek dulu kehadirannya ya. Merasa sudah hadir? Masih belum ya, berarti jaringannya ya. Nah, saya cek yang lain lagi ya. Yuliani Zai sudah hadir? Yuliani Zai? Bu, hadir, Bu. Oke, bagus ya. Nah, baik. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, pertama, supaya kita lebih semangat, mari kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Caranya biar Ibu kasih tahu caranya dulu ya. Tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Semangat. Semangat ya. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Semangat. Bagus semua ya. Berarti semua sudah sangat semangat. Saya lihat juga wajah semuanya tersenyum. Berarti hari ini sudah siap untuk melanjutkan pelajaran kita. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Saya, Bu. Ya, Teks eksposisi, Bu. teks deskripsi. Eksposisi, Bu. Ya. Eksposisi. Oke ya, siapa yang bisa menyebutkan pengertiannya? Saya. Safriani. Ini, Bu, si Asrul salah itu, Bu. Deskripsinya kita kemarin. Lupa dia, Ibu. Iya, Ibu juga Iya. seperti itu Ibu sampaikan. Ya, Teks bagus. deskripsi. Teks deskripsi itu teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci, Bu. Bagus sekali ya. Jadi Safriani masih ingat ya. Mungkin tadi si Ahmad salah ucap itu, nggak apa-apa nak, walaupun salah nggak apa-apa, makanya kita belajar bersama supaya kita bisa memperbaiki kesalahan ya. Iya, Bu. Nah, siapa yang bisa menyebutkan pengertian menyunting teks? Oh, sudah tadi. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian teks deskripsi? Coba si Yuliani Zai. Yuliani, Iya, Bu. pengertian teks deskripsi itu apa? Teks yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan, Bu. Wah, bagus sekali ya. Masih ingat semua anak-anak Ibu ini. Ya, Bu. Kemudian, apa saja sih yang kita sunting di dalam teks deskripsi? Coba si Ahmad kembali. Apa Ahmad Asrul? Yang disunting, Bu. Objek-objek yang dideskripsikan, Bu. Iya, ya. Ada yang bisa melengkapi lagi? Iya. Nah, jadi itu yang akan kita sunting termasuk bahasanya ya, tanda bacanya. Kemudian apa tujuannya kita menyunting teks deskripsi itu? Sitri Moina? Ya, mengurangi kesalahan yang dilakukan penulis, Bu. Benar sekali. Ya, dalam ya. membuat sebuah tulisan, Bu. Iya, benar sekali jawabannya ya.
Bagus, Ibu sangat senang ya karena anak-anak Ibu semuanya masih ingat pelajaran minggu yang lalu ya. Bagus sekali. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan satu pertanyaan ya. Apakah kalian pernah mendengar cerita yang di dalamnya itu ada satu keajaiban atau suatu keanehan atau sesuatu yang misterius? Pernah Ibu. Pernah, Bu. Ya, banyak sekali ya. Coba si Aris. Pernah mendengarnya, Aris? Pernah, Bu. Ya, cerita apa contohnya? Saya dulu waktu SD baca buku Harry Potter, Bu, dari jilid 1 sampai jilid 6. Oh iya, Harry Potter. Suka sekali dengan cerita itu ya, Aris? Suka, Bu. Oh, menurut Aris apa sih sesuatu yang ajaib di situ atau sesuatu yang berupa khayalannya? Atau yang Ada tidak sapu nyata? bisa terbang, Bu. Sapunya bisa terbang? Iya, Bu. Iya, betul itu ya. Kemudian siapa lagi? Coba si Yusrina. Pernah mendengar Yusrina? Yusrina masih ada di sana? Oh, Mungkin ke kamar mandi dia, Bu. Oh iya. Si Sri Mulyani pernah mendengar? Pernah, Bu. Coba cerita apa itu? Cinderella, Bu. Cinderella. Suka dengan cerita Cinderella? Suka lah, Bu. Suka apanya nih? Suka kecantikannya? Iya, kan cantik, Bu. Terus pangerannya ganteng. Oh iya, ya karena kan si Sri Mulyani cantik seperti Cinderella. Amin. Karena ada Ibu perinya juga, Ibu. Iya, menurut Sri Mulyani apa hal yang merupakan khayalan ya atau sesuatu yang tidak nyata dalam cerita itu? Ada kereta, Bu. Tiba-tiba datang, ngangkat dia. Terus tiba-tiba hilang jam 12 gitu kan, Bu. Dia lari. Di jalan seratunya kan, Bu. Iya ya, Pak. Dia tiba-tiba bisa ganti jas cantik kan, Bu. Pertama kan bule, terus ganti gitu kan, Bu. Iya, betul ya. Nah, sekarang mengapa Ibu bertanya tentang cerita itu? Karena ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini, ya. Jadi pelajaran kita hari ini itu tujuannya adalah nanti setelah siswa mengamati tayangan video, peserta didik ini semua, anak-anak Ibu semua dapat menganalisis dan menyimpulkan apa yang dimaksud dengan tema, tokoh, latar, dan juga amanat dalam satu cerita, kemudian menunjukkan buktinya di dalam teks cerita ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan, Ibu akan membagikan materi sebentar ya. Ditunggu sebentar ya, Nak. Iya, ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua ya. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan sedikit pemahaman tentang unsur-unsur teks cerita fantasi ya. Jadi pertama sekali dulu pengertian cerita fantasi itu adalah cerita hasil khayalan atau fantasi pengarang yang tidak terjadi di dunia nyata. Ya. Pada cerita fantasi terdapat unsur hal yang mustahil. Mustahil artinya tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Jadi itulah cerita fantasi. Nah, unsur-unsur intrinsik yang ada dalam teks cerita itu ada 6 ya, ada 6. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Kemudian ada alur, yaitu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Berikutnya, tokoh dan penokohan, yaitu karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita.
Keempat ada latar. Latar itu terbagi 3 lagi ya, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Kemudian yang terakhir amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang, sebuah cerita, di dalam cerita, dan penokohannya. Jadi itulah yang dimaksud dengan cerita fantasi dan juga unsur-unsur yang ada di dalam teks. Ya. Nah, anak-anak sekalian, Ibu akan menayangkan satu video. Video itu yang berjudul Keledai dan Penjual Garam. Ya, penjual garam. Nanti silakan ditonton, diamati dengan baik supaya kita nanti bisa menemukan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalamnya ya. Sudah kelihatan videonya, Nak? Sudah, Bu. Nah, nanti andaikan pun tidak kedengaran suaranya, video ini juga disertai dengan teks ya. Jadi mudah-mudahan ya, mungkin karena masalah jaringan, mudah-mudahan kedengaran suaranya. Dan seandainya pun nggak ada suaranya, nanti ini disertai dengan teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah jalan, Nak? Sudah, Bu. Sekarang kita akan menyimak video kisah pagi yang sedang teman-teman tayangkan atau teman tonton sekarang tentang kisah penjual garam dan keledai. Di suatu desa, hiduplah seorang pemuda bersama seekor keledai kesayangan. Sehari-hari, ia bekerja sebagai penjual garam di pasar. Saat berjualan, ia selalu mengajak keledainya untuk membantunya membawakan garam. Namun sayang, seringkali si keledai ini merasa malas dan tidak membantu si penjual garam untuk berjualan. Suatu hari, si penjual garam ini mendapat banyak pesanan garam. Ia pun mengajak si keledai ke pasar dengan menggunakan sulit. Nah, karena si keledai ini sedang malas diajak ke pasar, ia pun menyusun sebuah rencana. Aku akan menentukan kakiku agar garam itu basah dan tidak jadi ke pasar, ucap si keledai dalam hati. Saat ia dan si penjual garam melewati sungai, si keledai pun melakukan rencananya. Alhasil, semua garam pun basah. Ia gagal berjualan dan kembali ke rumah. Akhirnya, si penjual garam kembali mengajak keledai untuk ke pasar. Namun, kali ini ada yang berbeda. Si penjual garam itu beralih menjual kapas dan meletakkannya di kantong milik keledai. Tak lama kemudian, si keledai terbangun. Dengan berat hati, si keledai pun kembali mengikuti si penjual garam untuk ke pasar. Tak lama berselang, tibalah mereka di sungai. Si keledai lagi-lagi menepukkan kakinya ke dalam sungai. Alhasil, semua kapas basah dan menjadi sangat berat. Si keledai tidak bisa bangun. Ia terus bernangis sambil terisak-isak. Karena kasihan, si penjual garam membantu mengangkut semua kapas yang ada di dalam kantong keledai. Ia juga membantu keledai untuk bangun agar segera keluar dari sungai. Si keledai pun kemudian berterima kasih dan berjanji ke si penjual garam untuk membantunya berjualan kembali di pasar dengan ramai. Nah, teman-teman semua, kira-kira kita boleh nggak sih bersifat seperti keledai? Kira-kira sifat keledai di cerita ini seperti apa, teman-teman? Sifat keledai yaitu pemalas. Boleh tidak kita pemalas seperti keledai yang tidak mau melaksanakan tugasnya dengan benar? Tentunya tidak boleh ya. Nah, kita harus menjadi seperti penjual garam yang selalu bekerja keras dan mau memaafkan serta menolong keledai. Semoga bermanfaat. Kalau tidak ada yang kurang, mohon dimaafkan. Kita lanjut ke kisah pagi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, baik. Anak-anak, kalian sudah menonton dan mengamati ceritanya tadi? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya ya, kalau kita sudah mengamati videonya tadi, tentang apa sih cerita itu tadi? Yusrina mana hadir di sana? Hadir, Bu. Ya, tentang apa cerita itu tadi, Yusrina? Kalau menurut saya ya, Bu, itu tentang kecerdikan, Bu, yang justru menyusahkan. Kecerdikan yang bisa diulangi, Yusrina, kurang jelas. Tentang kecerdikan, Bu, yang justru menyusahkan. Ya, kecerdikan yang justru menyusahkan. Nah, anak-anak sekalian, tentang apa itu cerita? Tentang kecerdikan, itulah yang disebut dengan tema, ya. Jadi dengan pertanyaan Ibu secara tidak langsung kalian sudah mengambil ya yang dimaksud dengan tema, sudah menganalisis tema dalam cerita tersebut. Kemudian siapa saja yang berperan dalam cerita tersebut? Coba Sri Mulyani. Sama penjual garam, Bu. Iya, keledai sama penjual garam ya. Betul sekali. Nah, yang berperan dalam cerita itulah yang disebut dengan tokoh ya. Itu yang disebut dengan tokoh. Bagaimana karakter masing-masing? Merasa ada di sana? Tidak ada. Nah, bagaimana karakternya sih? Saya Bu, boleh Bu, jawab Bu. Ya, silakan Ahmad. Kalau keledai itu Bu, cerdik Bu, tapi malas. Iya, Menggunakan betul. kecerdikannya untuk hal yang tidak baik, Bu. Iya, Kemudian benar sekali. si penjual garamnya itu Bu, sabar dia Bu. Tapi setelah mengetahui akal-akalan si keledai, baru dia tidak lekas marah Bu. Tapi dipikirkannya juga bagaimana mengerjai si keledainya juga Bu. Iya, betul ya. Nah, jadi tadi kita sudah mengetahui tokohnya. Kemudian yang disebutkan oleh si Ahmad mengenai sifat-sifat keledai dan penjual garam, itulah yang disebut dengan karakter tokoh ya. Nah, kemudian di mana tempat kejadiannya, Yuliani Zai? Di pasar dan di sungai, Bu. Di pasar dan di sungai. Iya, jadi disitulah di pasar mereka membeli garam, di sungai disitulah keledai itu membuat akal-akalan. Itulah yang dimaksud dengan latar tempat ya. Latar tempat. Kemudian kapan kejadiannya, Ahmad Asrul? Pada musim semi Bu, musim Iya, semi. betul ya. Itulah yang dimaksud dengan latar waktu ya. Kemudian bagaimana suasananya? Apakah mereka sedang senang atau sedang takut atau menegangkan atau bagaimana, Trimoina? Menegangkan, Bu. Menegangkan ya. Iya, Bu. Iya, betul sekali. Kemudian setelah menontonnya, apa pelajaran yang kita ambil untuk diri kita sebagai pelajaran hidup dari cerita keledai dan penjual garam, Herti? Ya Bu, ada banyak Bu. Kita nggak boleh marah, kita harus bijak. Terus satu lagi Bu yang penting, nggak semua hal bisa kita samakan. Kayak tadi kan air masuk ke kapas masuk ke air lebih berat, garamnya masuk ke air jadi hilang mencair. Jadi nggak bisa kita semua samakan Bu. Iya, betul, bagus sekali ya jawabannya. Itulah yang disebut dengan amanat. Ya, jadi amanat itu adalah pelajaran hidup yang kita ambil dari satu cerita ya. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, sekarang kita akan membentuk kelompok di mana satu kelompok terdiri atas 3 orang. Kelompok pertama itu ketuanya nanti Ahmad Asrul, kemudian Merasa dan Trimoina ya. Kemudian kelompok 2 Herti, Aris dan Yusrina. Kelompok 3 Sri Mulyani, Yuliani Zai dan Safriani. Safriani, halo Safriani. Ya Bu. Pakai laptop atau masih pakai HP, Nak? Saya sudah pakai komputer ini Ibu. Tadi itu pakai handphone karena tadi belum hidup komputernya Ibu.
Oke, kalau begitu saya pilih kamu sebagai ketua kelompok 3 ya, Nak ya. Boleh, Bu. Iya, baik ya. Nah, baik anak-anak Ibu, nanti Ibu akan mengirimkan LKPD melalui WA ya. Kemudian nanti sekalian Ibu kirimkan juga teks cerita bawang merah dan bawang putih ya. Silakan kalian baca, kemudian kalian identifikasi unsur-unsur cerita yang ada di dalamnya, khususnya tema, tokoh, latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan amanat. Saya kasih waktu selama 10 menit ya, berdiskusi dalam kelompok bisa melalui WA, dipimpin oleh ketua kelompoknya. Kemudian anak-anak, kalian juga bisa membuka referensi ya di buku paket, bisa juga di internet. Silahkan di mana yang lebih mudah untuk mencari unsur-unsur ceritanya ya. Kemudian nanti hasil diskusinya kalian catat di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ibu kirimkan di WA ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan diskusi ya. Ketua kelas, pimpin anggotanya. Baik, Bu. Anak-anak semua harus aktif ya, jangan ada yang pasif. Ahmad Asrul, bagaimana anggotamu? Apakah aktif semua? Aktif Bu, aktif Bu. Iya ya. Herti, bagaimana anggotanya Herti? Kami kompak, Bu. Wah, bagus sekali ya, Nak ya. Safriani, gimana anggotamu Safriani? Bisa, Bu, aman. Cuma Yuli agak-agak susah sedikit jaringannya, tapi bisa, Ibu. Iya, diusahakan komunikasinya ya, kalau melalui WA atau di telepon ya. Iya, Bu. Baik, sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sikit lagi Bu. Sedikit lagi, kelompok 1 sedikit lagi, kita tunggu sebentar ya. Baik, anak-anak sudah habis waktu dan Ibu rasa juga semua sudah menyelesaikan. Sekarang saatnya Ibu memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk Ibu beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya, kelompok 1. Baik Bu. Ketua, Ya, silakan, kami Ketua. Bu. Berdasarkan hasil diskusi kami, saya yang presentasikan Bu dari kelompok 1. Ya, silakan. Dari ceritanya ini temanya tentang kebaikan mengalahkan kejahatan Bu. Tokoh Ya. ceritanya ada si bawang putih, ayah dan ibunya si bawang putih. Kemudian ada juga si bawang merah dan ibunya si bawang merah Bu. Latarnya ini di rumah bawang putih, di sungai, di hutan. Itu di rumah neneknya Bu, di hutan. Latar waktunya Bu pada zaman dahulu Bu, pagi hari dan malam hari. Kemudian latar suasananya, awalnya suasana sangat menyedihkan, namun pada akhirnya suasana sangat menyenangkan dan membahagiakan Bu. Oke, bagus sekali ya presentasinya ya. Kelompok 2 silakan Herti. Ya, Bu. Saya mewakili kelompok 2 ya, Bu. Nah, Temanya kan, Bu, ceritanya itu tentang keserakahan. Tokoh ceritanya bawang putih, ayah dan ibunya bawang putih. Kemudian bawang merah dan ibunya bawang merah. Latar tempatnya itu rumah bawang putih, sungai, dan hutan. Di hutan itu ada rumah nenek-nenek, Bu. Kemudian Iya, ya. latar waktunya itu pada zaman dahulu, pagi hari dan malam hari. iya bagus. Sepertinya jaringan Herti terganggu ya. Iya, Ibu. Iya, Sepertinya kita yang lanjutkan jaringannya. presentasi kelompok 3 silakan. Ya, Baiklah, saya saya lanjutkan, Bu. mempresentasikan
Ya, Oh, mau dilanjutkan ditambahkan oleh anggotanya, Aris. Ibu. Ya, Bentar ya, lanjutkan, Bu. Sapriani. Oke, Ibu. Dilanjutkan oleh Aris, silakan. Ya. Tadi sampai latar ya Bu ya. Iya. Karena kami sudah berdiskusi. Latar suasana awalnya suasana sangat menyedihkan, namun pada akhirnya suasana sangat menyenangkan atau membahagiakan. Amanatnya berdasarkan ceritanya kami menyimpulkan sebaiknya jadi orang jangan serakah seperti bawang merah dan ibunya, karena itu akan merugikan kita sendiri. Dan seharusnya kita patut mencontoh perilaku bawang putih yang sangat sabar dan tabah dalam menghadapi bawang merah dan ibunya yang kejam. Itu aja Bu, hasil diskusi dari kelompok 2. Bagus ya kelompok 2. Lanjutkan Sapriani kelompok 3. Baiklah, nah hasil presentasi kami yang pertama tema ceritanya itu tentang kebaikan mengalahkan kejahatan. Kemudian tokohnya itu ada bawang putih dan bawang merah. Latar tempatnya itu ada rumah bawang putih, ada di sungai dan hutan. Latar waktu pada zaman dahulu, pagi hari dan malam hari. Latar suasana, awalnya suasana itu sangat menyedihkan, namun pada akhirnya suasananya menyenangkan atau membahagiakan. Sedangkan untuk amanatnya, sebaiknya jadi orang jangan serakah seperti bawang merah dan ibunya, karena itu akan merugikan kita sendiri. Dan seharusnya kita patut mencontoh perilaku bawang putih yang sangat sabar dan tabah dalam menghadapi bawang merah dan ibunya yang kejam. Oke, bagus ya. Semuanya sudah bekerja dengan baik ya. Ibu sangat senang ya, semua kelompok sudah bekerja dengan baik. Nah, sekarang karena sudah selesai dipresentasikan hasil diskusi, saatnya Ibu beri kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil presentase. Silakan siapa yang mau menanggapi kelompok 1? Maaf ya Bu, tadi komputerku tiba mati Bu. Iya, tidak apa-apa Herti, sudah dilanjutkan oleh anggota kelompokmu tadi, oleh si Aris. Ya, jadi siapa yang mau memberi tanggapan terhadap presentase kelompok 1? Saya Bu. Ya, Aris. Ya, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikannya sangat luar biasa bagus ya Bu, tanggapan dari kami. Tapi ada yang kurang tadi Bu. Mereka tidak menyebutkan amanatnya, mereka tidak berhasil menemukan amanatnya Bu. Iya, untuk kelompok 1 itu belum menyebutkan amanat, silakan diperbaiki nanti ya. Baik Bu. Ya, untuk kelompok 2 siapa yang bisa memberi tanggapan? Saya Bu. Ya, silakan. Temanya itu kurang tepat Bu. Iya. Ya harusnya kebaikan itu mengalahkan kejahatan Bu, lebih tepatnya Bu. Iya, bagus ya. Ada dari yang lain lagi tanggapan yang lain? Tidak cukup? Ada Bu, Ya. tokonya kurang lengkap. Iya ya. Untuk kelompok 3 ada tanggapan untuk kelompok 3? Silakan yang mau menanggapi kelompok 3. Gimana dengan Sri Mulyani? Untuk kelompok 3 Bu, lengkap Bu. Di sini mereka tadi menyebutkan tokohnya itu hanya bawang merah sama bawang putih Bu. Padahal kan ada ibunya Bu di situ tokohnya Bu. Iya betul, masih ada ayah ibunya bawang putih, ada juga ibunya bawang merah. Nah, kita sudah tahu ya kekurangan dari masing-masing kelompok. Silakan kita lengkapi ya, kita lengkapi masing-masing kekurangannya. Nah, dari hasil diskusi, Ibu bisa simpulkan bahwa temanya itu tadi yaitu kebaikan mengalahkan kejahatan ya. Nah, kemudian bisa kita lihat ada di dalam kalimat-kalimatnya ya, sudah ada dalam kalimat di mana bawang putih itu orangnya berbuat baik, dia mau menolong membersihkan rumah mereka dan juga rumah nenek yang ada di hutan. Sedangkan si bawang merah itu sifatnya sangat jahat. Nah, pada akhirnya orang yang selalu berbuat baiklah yang menjadi pemenang atau yang memperoleh hasil yang terbaik. Nah, baik, hari ini semua kelompok sudah memberi tanggapan. Ya, semua kelompok sudah memberi tanggapan dan berdasarkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, maka Ibu simpulkan bahwa
materi kita tentang mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Anak-anak semua sudah pahami dengan baik ya. Ibu menyimpulkan demikian. Kemudian kesimpulan materi kita, ada yang bisa menyimpulkan materi kita? Saya, Bu. Ya, silakan Sapriani. Nah, kesimpulan materi kita hari ini adalah unsur cerita merupakan unsur pembangun sebuah cerita fantasi. Nah, jadi unsur-unsur intrinsiknya itu ada tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, serta amanat, Bu. Iya, bagus sekali ya. Jadi itu kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Nah, semuanya sudah paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Sudah paham ya. Ibu senang sekali hari ini anak-anak Ibu semua semangat. Anak-anak Ibu juga semua mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian semuanya juga mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan pada hari ini. Nah, anak-anak sekalian, tugas kalian di rumah adalah mencari satu cerita fantasi. Bisa dicari di buku, bisa juga di internet, ya, atau bisa juga di wawancara sastrawan ya, terserah anak-anak semua di mana yang terbaik. Kemudian silakan menganalisis dan menyimpulkan unsur-unsur cerita fantasi yang ada di dalamnya. Kemudian dicari itu teksnya ada di mana ya, kalimat-kalimat pendukungnya itu di dalam cerita di mana ya. Jadi nanti kalian identifikasi, kemudian dikumpul pada hari Sabtu depan ya. Bagaimana? Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Itu terlalu lama ya hari Sabtu. Bagaimana kalau malam ini aja anak-anak? Belum lah, Bu. Lama, Bu. Biarlah hari Sabtu, Bu. Oke, kalau begitu kita sepakatlah hari Sabtu depan saja. Nah, untuk pertemuan selanjutnya bisa juga dibaca-baca di rumah. Ya, pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai cara menceritakan kembali teks fantasi ya. Jadi dibaca-baca di rumah supaya minggu depan kita bisa belajar dengan lancar seperti pada hari ini. Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Sebagaimana biasanya sebelum kita tutup, mari kita tutup dulu dengan berdoa. Kalau tadi ketua, sekarang dipimpin oleh Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Anak kami Ahmad, silakan. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, demikian saja untuk hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, Bu Lisna. Ya, baik ya. Saya dulu, nanti mungkin Bu Lisna menanggapi. Bu Bestari, bagus ya, prosesnya sudah mulai terlihat ya. Pembelajarannya itu, terutama tadi ketika Ibu sudah mulai mengajak siswa tentang apa cerita ini, seperti itu ya. Nah, sedikit mungkin nanti ini pilihannya ke Bu Bestari gitu ya. Kan di awal tadi Ibu Bestari ada menerangkan sedikit ya di Infokus ya, teks cerita fantasi adalah kan gitu ya, tema adalah ya. Saya melihat di situ, saya khawatir sih Bu Bestari, ketika nanti Ibu mengajar di tatap muka, yang saya khawatirkan itu adalah Bu Bestari tidak tahan untuk tidak menjelaskan gitu loh, sehingga nanti waktu Ibu habis untuk itu gitu. Itu yang saya khawatirkan gitu ya. Karena itu kalau saya menyarankan sebenarnya lebih bagus Ibu potong saja itu, langsung saja tadi membaca ya. Di awal bolehlah Ibu cerita sedikit tentang cerita fantasi itu apa, tapi lisan saja ya, tidak usah terlalu panjang ya. Kalau kata Bu Herti, pertanyaan pemantik gitu ya, artinya pernah nonton tadi Ibu sudah lakukan tadi itu ya, oh pernah ini, artinya mereka sudah paham apa itu teks cerita fantasi, belum kepada strukturnya, belum, masih tentang teksnya saja secara umum gitu ya.
lalu ibu ajak aja nonton langsung gitu loh, langsung nonton, ya kan? Nah setelah nonton selesai, baru tadi kan ibu tadi nanya gitu tentang apa ceritanya kan gitu tadi ya. Nah ketika nanti sudah sampai simpulan, oh ceritanya tentang ini, ya, yang lain ada nggak? Oh ini, sampai nanti ibu menyimpulkan sama-sama. Jadi ya benar, cerita ini tentang ini. Nah anak ibu semuanya itulah yang disebut dengan tema. Jadi tentang cerita itu namanya tema. Jelas ya? Temanya apa? Nah, disitulah masuk Bu Bestari. Tadi kan masih tentang apa? Tentang ini. Nah, itulah namanya tema anak-anak ibu. Jadi temanya apa? Ini. Ya, jelas ya? Jelas. Oke, baik. Boleh kamu tulis di bukumu bahwa tentang itu artinya tema. Oke, gitu ya. Atau mungkin baca lanjutkan saja temanya tentang apa tadi. Nah, tema itu Ibu Bapak jangan panjang-panjang. Nama tema itu kan ya memang masih perdebatan ya tema ini gitu ya. Tapi kalau apa mungkin kan tentang perjuangan seorang pemuda miskin. Nah, itulah tema. Artinya sudah memuat ini ya, dan dia biasanya dalam bentuk frasa. Tidak dalam bentuk kalimat biasanya frasa ada tema itu. Tapi juga ada yang mengatakan bentuk kalimat. Nah, ini nggak usah diperdebatkan lah, tapi yang penting dia jangan terlalu panjang tema itu. Ya, itu tema. Udah selesai kan Ibu tentang tema? Nah, sekarang coba kita lihat anak-anak Ibu. Siapa tadi tokohnya? Oh, si ini. Coba si ini tadi tokohnya sifatnya seperti apa? Seperti ini. Oke, bagus. Yang kedua, bagus. Nah, itulah namanya tokoh. Jadi dalam kitab fantasi itu selain tema ada namanya tokoh. Tokohnya itu siapa? Ini. Sudah 2 Ibu bahas kan. Nah, jadi seperti itu Bu Bestari. Jadi nggak usah. Jadi nanti kalau Ibu jelaskan di awal, yang saya khawatir tadi itu ketika tatap muka nanti, kita ini kan guru-guru ini ya, mohon maaf ya, termasuk saya juga, bukan hanya ibu saya juga. Kadang-kadang kita ini sok paling tahu gitu loh Bu. Nah, saya juga seperti itu. Kalau udah menerangkan itu kok ini ya, nggak bisa ditahan gitu. Maunya menerangkan saja gitu ya. Padahal kita kan dibatasi oleh waktu, kemudian kan anak-anak harus bekerja. Nah, jadi itu ya. Jadi langsung saja Ibu ke nontonnya, lalu bahaslah temanya dan seterusnya itu, karena itu nanti akan menjadi inti atau permasalahan yang akan Ibu ajukan kepada mereka ketika belajar kelompok. Selesaikan itu. Nah, setelah itu baru nanti di akhir pembahasan Ibu ulangi lagi bahwa dalam cerita fantasi itu ada tema, ada tokoh, ada ini. Selesai. Nah, baru kita masuk lemparkan permasalahan. Karena PBL misalnya ya, problem. Nah, silakan ini sebuah teks lagi. Nah, sekarang coba kalian lihat yang kita bahas tadi, temanya ini. Nah, barulah mereka diarahkan ke LKPD. Nah, saya kira seperti itu Bu Bestari ya. Kalau saran saya seperti itu, sehingga nanti dilihat keteraturannya itu. Nanti kalau Ibu terangkan di awal nanti tema itu, saya khawatir ada pula bertanya lagi siswa, Bu, wah lama lagi nanti kan. Oke, baik. Itu yang pertama Bu Bestari. Nah, kemudian yang kedua, saya ke penilaian Bu Bestari, ke penilaian. Tadi kalau nggak salah saya, Ibu menugasi siswa itu untuk mengumpulkan atau mencari sebuah teks cerita fantasi. Lalu tugasnya tadi adalah melihat unsur-unsurnya, kemudian menyimpulkan. Benar Bu Bestari ya? Iya Pak, benar Pak. Nah, murid Ibu ada berapa Bu? Murid saya 30 Pak. Nah, sekarang saya tanya Ibu. Jujur ya Ibu ya, jujur. Kira-kira sanggup nggak Ibu membaca 30 teks cerita fantasi anak-anak itu? Semuanya. Kalau satu kelas. Kalau ada 4 kelas. Membutuhkan waktu yang lama sih Pak. Ya, itu dia Bu. Jadi maksud saya, Ibu jangan membuka peluang untuk membuat Ibu punya pekerjaan banyak nanti gitu. Jadi kalau saran saya sebenarnya, untuk penilaian ini ya, untuk penilaian pengetahuan ini, Ibu boleh buat soal uraian saja, seperti kemarin kita buat penilaian itu Bu. Jadi sajikan saja sebuah teks, misalnya kutipan teks, bukan teks lengkap ya, sebuah kutipan teks, misalnya kan biasa itu ya, melihat apa tema teks di atas kan gitu ya, siapa tokohnya, kemudian penokohan seperti apa. Saya sarankan seperti itu aja Bu Bestari. Jadi jangan membuka peluang untuk kita nanti malah terjebak, karena kita harus membaca 36 teks, lalu akan melihat strukturnya,
lalu akan melihat kesimpulannya. Nah, ini luar biasa pekerjaannya gitu ya. Jadi kalaupun ibu mau memberikan tugas, boleh saya kira. Ya, tugasnya itu apa? Misalnya tetap mengumpulkan, kemudian nanti boleh tugasnya itu hanya menanggapi saja, membuat apa pesan-pesan dari cerita itu misalnya. Boleh, atau simpulan ceritanya apa. Nah, sampai atau temanya saja pun cukup. Apa tema ceritanya itu? Jadi mengarah juga dia ke indikator ibu, tapi mungkin hanya pertanyaannya ke satu saja. Saya kira itu ya Bu Bestari ya, supaya nanti sekali lagi Bapak Ibu yang lain juga jangan nanti kita terjebak ya. Makanya saya katakan selalu jangan terlalu suka memberikan tugas di rumah gitu ya. Ya. Kadang-kadang kan kita tugas. Nah, anak pun bosan itu kalau ada tugas itu. Nggak enak juga dia ada tugas gitu ya. Jadi tugas itu berikan memang sesuai porsinya, kemudian juga memang mengarah kepada indikator kita. Jadi jangan membuat tambahan-tambahan tugas kalau memang itu tak sesuai gitu. Saya kira itu Bu Bestari ya untuk Ibu. Untuk yang lain-lain ya saya kembali, makanya tadi saya minta di chat pribadi itu nanti Ibu Bapak yang lain nanti di akhir sesi kita minta nanti sedikit tanggapan masing-masing pengamat ya. Tidak mengarah kepada 1-2 orang, dia tidak menyebutkan siapa-siapa, tapi hanya melihat apa kira-kira catatan penting misalnya sebagian besar lupa menyampaikan tujuan pembelajaran, nah seperti itu. Jadi seperti itu nanti yang catatan itu ya. Baik Bu Bestari, itu dari saya. Bu Lisna, Ibu Lisna, Ibu ada? Oke, mungkin Ibu Lisna sedang di luar jaringan, Ibu Bapak. Saya kira cukup dulu ya, nggak apa-apa, satu aja. Bu Nana, sudah bisa kita hentikan Bu Nana, Bu Bestari? Iya Pak, di stop ya Pak. Ya, Bu Bestari sudah cukup dulu.